Kolam ini, di kolam inilah kejadian itu berawal. Di kolam yang penuh cerita, penuh makna, penuh ceritanya sangat menyedihkan ya beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Medi, hari ini saya berkunjung ke salah satu galeri koi Lampung di Jalan Raja Mangkubumi 3 Blok R nomor 35 Kemiling Permai, Kota Bandar Lampung. Di mana di sini katanya ada satu galeri ikan yang luar biasa, tapi kemarin sempat ada kabar duka, ikannya sempat mati. Jadi nanti kita akan tanya kenapa penyebab ikan mati dan bagaimana perawatan dari ikan-ikan hias sebenarnya yang baik. Jangan lupa sebelum kita lihat video lengkapnya, share, komen, like, dan juga subscribe video ini biar saya lebih semangat membuat konten-konten yang lain. Yuk langsung aja kita ke galeri koi Lampung. Ya, sahabat Medi, saya ada di galeri koi ikan Lampung dan ini adalah rumah duka ikan koi Lampungnya yang kemarin sempat banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal, banyak yang mati. Kolam duka yang di bagian mana Kak kemarin? Kolam mana? Kolam ini, di kolam inilah kejadian itu berawal. Di kolam yang penuh cerita, penuh makna, penuh ceritanya sangat menyedihkan ya beberapa hari yang lalu. Ini isi baru atau sisa-sisa? Ini baru, semuanya baru. Ini baru, penghuni baru yang kita ambil dari kolam koleksi kolam yang lain. Bahkan ada beberapa kolam di Galeri Koi Lampung. Karena kita mencegah kekosongan, jadinya di sini langsung setelah kita maintenance air, kita ada pembersihan total kemarin, media filter semua kita bersihkan. Alhamdulillah air udah siap. Kemarin sore kita masukkan ikan ini jadi ikan ini baru 24 jam lah dalam kolam. Oke. Iya. Kak Ferdi, sebenarnya perawatan dari ikan koi sendiri susah atau gampang nih? Kita bilang susah, nanti pemula pada pesimis. Ya, jadi kita akan bilang mudah jika kita sudah terbiasa dan paham. Jadi sebelum kita mau pelihara koi, teman-teman harus pahami dulu karakter ikan koi ini. Yang jelas, koi itu butuh proses demi proses sampai dia bisa kita nikmati keindahannya di dalam kolam. Nah, prosesnya itu kan panjang. Mulai dari kita mempersiapkan kolam. Proses menyiapkan kolamnya ini bisa memakan waktu 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Tergantung ukuran kolamnya ya. Makin besar makin lama prosesnya yang jelas. Kemudian Kak Ferdi, ini ikan koi itu memang harus terpisah atau bisa dicampur dengan ikan hias lain sebenarnya? Yang jelas yang harus kita ingat, koi di kolam itu kita nikmatin dari atas ya. Motifnya kan keindahannya dari atas. Jadi untuk penggabungan dengan jenis ikan hias lain bisa. Hanya ada beberapa resikonya. Resikonya ada yang paling kerasa itu adalah ikan koi tidak mungkin sejinak yang cepat kita inginkan gitu kalau dicampur dengan jenis ikan lain. Jadi saran saya sih lebih baik ikan koi kita soliterin satu jenis aja, khusus ikan koi. Jenis-jenisnya apa aja sih Kak ikan koi itu Kak? Oh, banyak. Ikan koi itu jenisnya sangat beragam. Yang utama dan yang paling umum disukai banyak kalangan itu adalah jenis kohaku yang warna merah putih. Yang warna merah putih. Kemudian juga ada soa yang 3 warna, ada sanke, kemudian ada hitam putih, ada siro ya namanya. Kemudian ada yang kuning, ada yang putih polos, banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa, sekarang kan gampang untuk searching jenis-jenis koi, silakan buka di YouTube, bisa gitu, semua jenis nanti langsung keluar banyak. Dari kolam duka ini yang kemarin sempat terjadi kerugian, total berapa kalau di total Pak Bro?
Ada kalkulator. Di sini saya tidak mau menyebutkan angka secara keseluruhan. Yang jelas itu lumayan sangat menyedot tabungan. Jelas kalau kita hitung dari ini ya, langsung kita sekaligus beli ikan 100 ekor koi dengan ukuran sedemikian besar gitu. Yang jelas untuk teman-teman ya jangan sampai terulanglah keteledoran. Karena kalau dirupiahkan dari 100 ekor dikali 100.000 saja per ekor, udah berapa? 10 juta. Itu baru dikali 100 dan itu tidak ada yang harga 100.000. Kan? Jadi itu tadi kalkulatornya palsu, bener. Berarti kisaran ratusan lah ya Kak, bisa jadi 60-an ya, 60 atau ratusan. Nggak mau ngitung dia, pening. Oke lah segitu ya. Ya. Dari pelajaran kolam duka kemarin apa yang Kak Ferdi ambil pelajarannya? Satu, jangan lalai, jangan lupa, jangan pikun kali ya. Itu sebenarnya cuman marahin diri sendiri. Kita marahin diri sendiri gitu. Dan teman-teman juga yang koi lovers juga pasti mau marah sama siapa. Semua keteledoran berawal dari owner, dari yang punya gitu kan. Jangan sampai terulang. Misalkan abis nguras lupa nyolokin lagi, atau abis ada tamu seperti saya gitu kan, matiin mesin lupa ngidupin lagi. Jadi sarannya hanya untuk pokoknya jangan sampai terulang keteledoran. Ya, jadi ada nggak sih yang disampaikan Kak Ferdi kepada pembeli? Jadi mereka sudah membeli, ada informasi untuk perawatan ikan koi yang diberikan supaya nggak rugi gitu. Iya, banyak. Kita kasih edukasi ke pelanggan, ke siapa aja gitu yang mau datang ke Galeri Koi Lampung, untuk selalu jangan buru-buru ya dalam hal memasukkan ikan ke kolam yang baru. Karena banyak kolam baru itu banyak masalah, mulai dari kolam yang belum mature, filter yang belum siap, air yang belum mature, itu banyak sebuah awal masalah dari koi nanti pada sakit. Jadi yang harus dilakukan adalah lakukan treatment filtrasi air yang bagus dengan media dan mesin yang sesuai dengan spek kolamnya masing-masing. Setelah kira-kira berjalan 2 minggu gitu ya, atau 1 minggu lah minimal, air sudah jernih, pastikan juga beli ikan dari tempat-tempat yang recommended gitu, yang memang kita sudah tahu kualitas ikan, terutama kesehatannya ya. Ikan sudah bebas kutu, kemudian juga sudah bebas bakteri dan jamur, udah sehat, hingga ikan sampai di rumah tidak terlalu banyak proses karantina lagi. Terutama untuk teman-teman yang mungkin membeli koi di daerah Bandar Lampung gitu ya, untuk lokal. Lain halnya lagi jika teman-teman itu melakukan pembelian di luar Provinsi Lampung. Itu treatmentnya akan berbeda lagi, akan jauh lebih berat, karena harus karantina di tempat terpisah. Misalkan di dalam akuarium selama 7-10 hari tergantung kondisi ikan. Setelah ikan makin hari makin bagus di karantina, baru nanti ikan kita adaptasikan di kolam filtrasi yang sudah siap seperti ini kan. Dan pada saat mau memasukkan ikan ke dalam kolam ikan baru ya, diusahakan ikan itu dimandikan oleh cairan PK beberapa menit. Biasanya saya pakai 5 menit. Setelah dimandikan pakai cairan PK, baru ikan koi baru kita masukkan ke dalam kolam, bergabung sama ikan-ikan yang lama. Tahapan itu juga masih belum selesai. Selama dalam kolam, ikan baru harus terus dipantau apakah dia berhasil adaptasi atau tidak. Jika dia memisah dengan koloni, dia menyendiri keluar dari koloni ikan koi, sikap berenangnya agak aneh, ya kita harus ulang karantina kita. Berarti belum berhasil itu. Jadi harus diulangi lagi. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mampir ke sini ya. Yang sempat mampir silahkan di Galeri Koi Lampung di Kemiling, untuk kita kasih edukasi sedikit, informasi lah gimana caranya mengkarantina ikan. Ya, sekaligus juga beli, kisaran harganya berapa Kak? Sekalian beli dong, kalau edukasi doang gimana? Kalau harga di Galeri Koi Lampung ini kita menyediakan sesuai dengan berbagai macam budget ya. Diawali dengan Rp25.000 sudah mulai dapat
Yang ikan gede itu koi. ya, Pak? Enggak. Oh. Ya enggak dong, Met. Kita yang kecil ya, yang ukuran anakan. Semua berawal dari yang kecil ya. Tapi yang kecil tuh bisa gede nanti ya, Kak? Bisa kalau umurnya panjang. Iya Kalau umurnya panjang, dikasih makan kayak gini kan tuh nanti. Tapi kalau teman-teman pengen yang langsung udah jadi, udah besar, pengen yang seperti ini gitu kan, itu bisa nanti langsung kita cek dulu kolamnya. Kita cek dulu kolamnya. Kalau kolamnya menurut analisa kita udah siap untuk diisi ikan yang bagus, yang besar, ya kita akan siap untuk melepas. Kalau ngasih makannya ini sehari berapa kali, Kak? Kalau di sini 2 kali, Sehari 2 kali. pagi dan sore. Pagi dan sore aja, dan kira-kira kalau udah kenyang ya sudah, jangan dilanjutkan dalam 1 kali ngasih makan ya. Cuma kalau teman-teman ada juga yang nggak ada patokan kapan dia ke kolam, dia ngasih makan tapi dikit-dikit gitu. Nah, sahabat Medi, saya tahu Kak Ferdi ini background awalnya adalah seorang penyiar radio, broadcaster. Kemudian usahanya saya tahu banget dia mulai dari nol, di mana jualan ikan gabus, ikan laut, keliling bawa motor, bucut waktu itu ya Kak ya. Apa? Bucut. Bucut. Itu perjuangan sampai saat ini masih diingat dong Kak. Gimana perjuangan yang susah banget itu Kak Ferdi? Ya masih terekam di memori jelas. Itulah makanya sebab kenapa teman-teman di dunia ikan hias bertanya, Mas, kok nama akun di Facebooknya Gabus Agus katanya kan? Ya itulah awal dari kisah dimana saya dulu jualan ikan konsumsi, ikan gabus, ikan baung, ikan nila, ikan gurame, udang, ya semacam gitulah ya. Itu sebuah perjuangan. Bukan berarti yang pelaku di usaha ikan konsumsi tidak ada prospek, salah besar. Karena banyak teman-teman yang fokus di sana, mereka juga berhasil. Hanya saya lebih memilih ke ikan hias, berbelok ke ikan hias itu karena di ikan hias kok kayaknya lebih mata lebih enak. Terus kerjanya lebih santai. Lebih santai ini bukan tidur ngelihat ikan ya. Artinya kita nggak terlalu ngurusin ikan mati. Nah kalau kayak kemarin itu ya pengecualian. Oke ya, jadi apapun usahanya itu perlu kerja keras dan fokus menjalankannya gitu ya. Nah sampai di titik ini Kak Ferdi, sampai di titik ya saya bilang sih sudah lumayan ya Kak. Adakah rencana dan perbaruan bisnis yang akan dilakukan Ferdi? Sebagai manusia yang tidak pernah puas. Kenapa saya bilang begitu? Karena manusia itu tidak akan puas sebelum ditutup mulutnya dengan segumpal tanah. Tentunya pengen usaha terus berkembang. Kita pengen selalu melakukan pengembangan. Kita pengen punya galeri, dan galeri itu belum tercipta hingga sekarang. Namun saya sudah bertekad, saya bikin nama Galeri Koi Lampung. Karena itulah cita-cita kita untuk mengembangkan ekspansi koi di Lampung. Dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah ada komunitas. Sudah ada komunitas koi Lampung. Sudah berjumlah lebih kurang 200 lebih anggotanya. Dan itu sebuah tanda awal dari ekspansi ke depan bahwa usaha ikan hias khusus koi ini bisa lebih besar lagi. Dan targetnya sih mudah-mudahan sama seperti bisa menyusul kota Palembang yang mereka sudah beberapa kali membuat lomba ya, lomba show-nya ikan koi untuk Palembang. Impiannya besar dan mudah-mudahan galerinya segera terwujud. Amin. Ya Robbal Alamin. Kasih tips sedikit dong Kak Ferdi kepada sahabat media mungkin baru mau memulai usaha apapun itu. Ini tipsnya sebenarnya pengalaman Kak Ferdi yang dibagi untuk kita. Seperti apa Kak? Tipsnya yang pertama, jangan lupa doa, jangan lupa kuatin mental, karena mental ini perlu. Jangan nanti kayak udah kejadian kayak saya, ikan mati terus berhenti, terus cari usaha lain. Kalau memang mentalnya seperti itu lebih baik jangan. Jadi mental penting. Kedua, kita ada doa. Yang ketiga, kita memang ada kemauan pelajari setiap jenis ikan yang mau kita jadikan
usaha. Karena kalau kita mau semuanya juga kayaknya nggak mungkin. Setiap ikan punya karakteristik berbeda. Dan kita harus tentukan posisi diri kita, mau jadi peternak, mau jadi pembesar ikan, atau mau jadi penjual, atau hanya sekedar hobi. Jadi kita harus memposisikan, bisa membedakan itu. Pada saat kita telah menjadi petani ikan, berarti kita hanya menjual ke pedagang atau hanya menjual partai besar, dalam arti kan kita fokus membudidayakan ikan, memijahkan ikan. Pada saat kita menjadi pedagang, berarti saya ngambil dari petani. Jadi kita harus paham kita mau ada posisi mana, atau mau jadi pedagang yang cuma jadi maklar. Itu pun bisa dan halal dan tidak apa-apa gitu kan. Jadi kita punya banyak celah usaha di ikan hias. Yang jelas harus berani mencoba dan kuat mental, itu aja. Iya. Oke. Kak Ferdi, sukses terus. Mudah-mudahan galerinya akan segera terwujud. Amin. Ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman sahabat Medi. Sama-sama. Sahabat Medi, dalam berusaha ternyata banyak resiko yang didapatkan. Siap mental untuk menghadapi resiko tersebut adalah hal yang sangat kita butuhkan dalam membuka usaha. Tapi jangan pernah takut membuka usaha, karena mungkin siapa tahu sesuai dengan passion dan keinginan Anda sahabat Medi, maka usaha itu akan bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa bahwa usaha itu bisa dimulai dari nol dan hasilnya pun akan maksimal jika kita fokus dalam usaha tersebut. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali kita dalam konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.